Pemeriksaan unit atau inspeksi kendaraan 5 tahun terakhir ya, kendaraan bekas sebelum dibeli bolo. Kalau pengen tahu apa saja yang harus dicek, ikuti video sampai selesai bolo. To the point saja. Yang pertama yang dicek yaitu pada bagian unit bagian depan atau bodi kendaraan. Utamakan yang dicek bodi dulu untuk mobil 5 tahun terakhir. Apakah mobil ini pernah mengalami insiden atau crash? Yang jelas bisa dilihat pada pekerjaan panel-panelnya. Ya, kalau dia kondisi original utuh itu tidak ada cacat sama sekali. Jadi bodi itu utama, sedangkan mesin nomor sekian. Pada bagian radiator itu tertulis tahun 2021 karena ini mobil keluaran tahun 2021, berarti tidak pernah mengalami penggantian radiator. Atau dengan kata lain tidak pernah crash bagian depannya belumnya. Kemudian minyak rem saya cek ini original. Nah, itu berarti kendaraan ini perawatan. Dalam arti perawatan bengkel resmi, walaupun kadang kilometernya banyak. Selanjutnya dilihat pada bagian pintu-pintu baik sisi kiri ataupun kanan ya. Itu kelihatan apabila terjadi crash. Nah, itu bagaimana kondisi dempul, walaupun dempulnya bagus itu tetap kelihatan ya. Jadi mohon benar-benar teliti untuk pemeriksaan bodi kendaraan karena bodi itu yang utama. Kemudian kalau warna cat gilapnya ini bisa dikondisikan, tapi bentuk itu loh yang utama bolo ya. Ini pernah crash atau tidak. Bagian interior bolo itu dicek semuanya, apakah dia normal atau tidak, karena 5 tahun terakhir kategori dianggap mobil baru itu harus normal. Kalau dia normal berarti pemakaiannya pun memang minim sekali. Tapi ada yang bekas kayak gini kondisinya tidak normal, jadi harus hati-hati betul ya. Ketepak ini matic, jadi pada kendaraan ini nantinya akan dicoba pada video selanjutnya. Kemudian pemeriksaan dilanjut pada bagian belakang bolo ya, terutama bagian bawah dulu, apakah kolong kendaraan itu aman dari benturan yang bagian belakang. Nah, itu juga penting sekali bolo. Kemudian pemeriksaan knalpot, apakah dia terdapat oli hitam atau lain sebagainya, karena kalau dia terdapat oli bekas ya, tipis ya, atau mungkin kotor, itu berarti mesinnya ada masalah. Intinya seperti itu. Di samping pemeriksaan bagian bawah kolong, ini bagian belakang atau handbag, pernah terjadi benturan pada bagian belakang apa tidak, itu dilihat dari bentuk-bentuknya, listnya ya. Itu kalau dempulan itu kelihatan, atau diganti baru juga kelihatan ya. Apakah kondisinya masih persisi utuh? Nah, itu harus benar-benar teliti bolo. Dilanjut pemeriksaan pada bagian ban dan pelek, ini original apa enggak. Bannya produk tahun berapa itu bisa kelihatan. Seharusnya kalau ini 21, ini 2005, ini kalau pemakaian minim masih original, sedangkan ini sudah diganti, berarti pemakaian normal mungkin ya, atau mungkin bosen pengen ganti ban baru yang pemilik lama. Ini kode produksi ban bisa dilihat pada setiap ban ya, minggu 31 tahun 2024, berarti sudah penggantian. Selanjutnya pemeriksaan daripada bagian mesin-mesin. Kalau mesin kondisinya sederhana, periksa oli utamanya. Nah, kemudian didengarkan bagaimana suara-suara yang terjadi pada mesin ya, apakah kasar, halus dan lain sebagainya. Olinya harus dicek ya, karena kadang itu olinya juga ada masalah. Setelah semua selesai pemeriksaan, dilakukan percobaan, terutama untuk matic itu hentakannya bagaimana, kalau manual koplingnya bagaimana, itu harus benar-benar dicoba. Sebelum dilakukan percobaan, dites semua ya instrumen yang ada di dalam kendaraan, mulai dari AC, kemudian power window, central lock, audio dan lain sebagainya, yaitu harus dicoba. Kemudian dijalankan. Di dalam melakukan percobaan jalan itu kita rasakan ya, artinya yang kita rasakan apa, mulai dari tarikan, akselerasi, kemudian suspensi, bagaimana dia suspensinya, pengereman dan lain sebagainya, itu juga harus dicoba. Kalau dari pihak pembeli tidak bisa mengendarai atau belum bisa, nah itu bisa menggunakan jasa ya, inspeksi kendaraan yang benar-benar profesional. Ini bukan berarti profesional itu orang bengkel mesti tahu, belum tentu ya, karena untuk kondisi kayak gini itu yang dibutuhkan tidak tentang perbaikan mesin, tetapi membaca kondisi kendaraan bekas
dikatakan bagus. Kemudian yang terakhir diperiksa surat-suratnya. Kalau ragu langsung dibawa ke Samsat terdekat Bolo. Jadi untuk sementara seperti itu videonya Bolo, dan apabila ada kata-kata yang tidak pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Ini bukan sekedar konten, memang bagian dari pekerjaan saya ketika saya longgar untuk melihat kendaraan teman-teman yang mau beli. Itu pasti biasanya mesti saya dimintain untuk membantunya. Terima kasih.